Cabo, pakai baju lo. Udah tete lo kecil, lo pamer-pamer lagi. Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan the one and only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of the Darkness. Sangat disayangkan sekali, kemarin videonya terkena dolar red. Jadi dengan amat terpaksa saya hapus dan saya buat lagi. Jadi kali ini gue akan merangkum film Jakarta vs Everybody yang dibintangi Jeffrey Nicole dan Mbak Wulan Guritno. Film ini menceritakan tentang kerasnya kehidupan di Jakarta dan tentang lika-liku hidup seorang pria yang ingin mengejar impian dan akhirnya malah menjerumus atau terjerumus ke dalam dunia hitam. Oke, tanpa banyak spoiler lagi di awal, sediakan kopi dan sebat agar semakin nikmat saat menonton film ini. Dan intro. Film diawali dengan memperlihatkan Dom yang sedang di dalam mobil. Dan ternyata Dom ini sedang syuting film, tapi karena figurannya mukulnya terlalu kenceng, Dom pun sontak marah dan memukuli sang figuran. Lalu Dom pun memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi syuting tersebut. Dan sedikit cerita bahwa Dom ini seorang perantau dari luar kota dan memutuskan untuk mengejar mimpinya untuk menjadi seorang aktor film di Jakarta. Oke, lanjut. Dom pun datang ke sebuah studio untuk foto model, tapi ternyata dia di sini disuruh foto hoti-hoti dan sang fotografer menyuruh Dom untuk membuka semua pakaiannya. Dan karena sebatnya habis, Dom pun mampir ke Indomaret untuk membeli rokok dan fresh tea. Dan setelah keluar dari Indomaret, dia melihat mbak-mbak yang mau menyalakan mobil. Akan tetapi mobilnya mogok dan sontak Dom pun menghampiri dan menanyakan ke mbak ini. Dengan baik hati, Dom pun menawarkan bantuan ke mbak ini dan memberikan sebat ke mbak ini. Mbak Dini kali cok. Dan tak berselang lama, pacar mbak ini datang dan setelah mengetahui mobilnya mogok, sang pacar ini meminta Dom untuk membantu mendorong mobil. Sempat tak mau karena nggak ada cuannya, Dom pun akhirnya mau dan mas ini memberi Dom 5.000. Tapi Dom pun menolak dan meminta untuk dicarikan tempat tinggal atau kos-kosan. Dan dengan senang hati, mas ini pun mengajak Dom ke kosannya, berhubung masih ada yang kosong di sebelahnya. Setelah sampai, Dom pun langsung badah VCS cuk. Tapi tiba-tiba ya, mbak ini yang bernama Pinkan pun mengejutkan Dom dan sontak membuat Dom kalang kabut. Pinkan di sini memberikan permen ke Dom dan tak berselang lama sang pacar Pinkan pun datang dan dia bernama Radit. Radit memberitahu Pinkan kalau temannya tertangkap polisi dan sontak Dom pun bertanya tentang apa kerjaan Radit dan Radit pun bilang kalau dia tukang cukur dan Pinkan langsung menambahi kalau dia juga BD. Sontak Dom pun langsung menawarkan dirinya untuk bergabung dan setelah diperiksa Dom pun diajak ke kamarnya. Dom diajari semua cara dan trik untuk menjadi BD. Dan keesokan harinya Pinkan dan Dom mengunjungi barbershop Radit dan karena penasaran Dom pun bertanya sejak kapan Pinkan menjadi BD. Dan ternyata Pinkan sudah bergeluti di dunia ini selama 20 tahun. Wadah, pro player nih cuk. Singkat cerita, Dom pun memulai untuk pertama kalinya menjadi kurir. Dan ternyata Dom ini ahli dan seperti berpengalaman dalam bidang ini. Hingga akhirnya pekerjaan pertama Dom pun berjalan dengan lancar. Dan bisa kita tahu bahwa banyak sekali cara untuk membawa barang ini, dengan menyelipkan di makanan, menghendi plastik kursi, menaruh di bawah enduk di pasar, hingga pada suatu saat Dom pun mengantarkan ke sebuah tempat dan Dom menyamar sebagai kuli es batu. Tapi tiba-tiba ya, Dom pun tertangkap polisi dan untungnya Dom dibebaskan Radit. Singkat cerita, saat Dom di kereta tiba-tiba ada mbak-mbak gumus duduk di sebelahnya dan langsung menonton ajab Indosiar. Dan akhirnya mereka pun kenalan. Mbak gumus ini bernama Kusnul. Di sini Kusnul sedang mau bekerja, yang ternyata Kusnul bekerja sebagai perias mayat. Wah, mereka berdua pun lanjut ke kosan Kusnul. Sabar, nggak ada adegan apa-apa di sini. Mereka hanya ngobrol dan bersunda gurau saja. Tapi terlihat kalau ada ketertarikan di antara mereka. Dan di sisi lain Pinkan baru saja pulang bekerja dan langsung disambut Radit dengan beberapa pertanyaan. Dan Pinkan pun seolah-olah menghindari pertanyaan Radit. Dan tiba-tiba Radit meminta Cang Wesyo Pinkan. Dan setelah diendus Radit, ternyata Pinkan bau rokok surya. Lalu sontak Radit pun Pinkan.
Tapi Radit pun langsung melepaskan cekikan itu dan langsung meminta maaf. Singkat cerita, Dom dan Kusnul pun makan mie ayam bareng. Dan di sini Kusnul seperti biasa suka melihat ajab Indosiar. Dan dia tiba-tiba menuduh Dom kalau Dom hiper. Tentu saja Dom pun mengelak dan Jembut stereotip. terlihat kalau Dom mulai jatuh cinta dengan Kusnul. Dan karena malam itu Kusnul ulang tahun, mereka pun merayakan berdua dengan sederhana di kos-kosan Kusnul. Namaku Bento. Dan hingga pada akhirnya mereka berdua pun ngeri sih di skin ini, mereka berani banget gitu loh. Oke, lanjut ke cerita. Di misi kali ini karena banyak sekali kurir yang sudah tertangkap, Dom pun menyamar sebagai waria. Akan tetapi setelah itu Dom pun bersedih dan menyesali kehidupannya yang sekarang. Padahal cita-citanya Dom ingin menjadi aktor dan berpacaran dengan Mbak Chelsea Islan, lalu bertemu Bapak Presiden Jokowi. Di pagi hari Dom bilang ke Radit bahwa dia mau keluar dari ini dan mau nyoba ikut casting lagi. Dan mendengar itu Radit pun marah dan baku hantam ringan pun terjadi. Tentu saja keluar dari lingkaran ini tidak semudah itu. Banyak sekali konsekuensi yang harus diterima. Dan Dom pun langsung meminta maaf ke Radit. Lalu Radit menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan karena Radit akan mengambil barang. Lo yang jemput Pinkan, gue mesti ngambil barang. Saat malam hari Dom pun menjemput Pinkan. Lalu saat di dalam mobil Dom pun mengajak Pinkan ke Ancol. Dan Pinkan yang abuk-abukan malah langsung membuka. Lalu singkat cerita Dom dan Pinkan pun sampai di Ancol. Dan setelah sejenak menikmati indahnya sunset, mereka melakukan sunset atau sunrise ya. Wah ya ndak tahu, saya bukan anak senja. Singkat cerita Dom yang baru selesai mandi dikejutkan dengan suara tangisan di kamar Pinkan. Dan setelah Dom menghampiri, ternyata Radit ditangkap polisi karena proses pengambilan barang kemarin ada yang membocorkan ke polisi. Dan saat di jalan mau beli nasgor, Dom melihat kalau teman kakakku. Dan saat di jalan mau beli nasgor, Dom melihat kalau teman kurirnya kemarin adalah informan kepolisian. Dan Dom yang tersulut emosi pun baku hantam. Why? Ompai! Karena sudah tidak aman lagi bagi Dom untuk tinggal di situ, Dom pun pamit ke Pinkan untuk kembali ke desa. Dan tamat ending yang sangat tanggung sekali. Kurang klimaks cuk endingnya. Apa mungkin nanti ada sequelnya ya? Karena memang film-film begini tuh ya begitu, memang dibuat nanggung nanti biar ada sequelnya atau episode keduanya biar pada penasaran gitu. Menurut saya penggalian karakternya kurang sih dari semua pemain. Asal usul Dom pun kurang dikulik, mengingat kalau dia itu tokoh utamanya. Jadi di film ini kurang ada gregetnya gitu. Cuman ada adrenalin lah dalam filmnya, tapi cukup menghibur sih. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kalian mendekati barang beginian, karena perlu kalian ingat, enak di awal belum tentu enak di akhir. Bahaya sekali kalau candu, harta tahta keluarga bisa jadi korbannya, kan ngeri kan ya. Oke, mungkin sampai sini saja. Sangat disayangkan sekali loh. Kemarin itu view-nya tembus 170.000 lah. Tapi tiba-tiba terkena pembatasan usia. Dolar merah cuk. Jadi ini gua rangkum kembali lah. Tonton ya. Komen lah, di komen di bawah gitu. Biar saya tuh semangat request. Gak usah request lah. Maksudnya komen yang menginspirasi gitu, komen yang membangun channel ini. Gitu-gitu aja. Semoga puasa kalian lancar, sehat-sehat lah ya buat kalian. Jangan kemana-kemana cuk, ini masih pandemi covid. Kalau mau kemana-kemana pakai masker. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.